Halo semuanya. Nah, kali ini saya sedang berada di pantai Ujung Genteng di daerah Cibuaya. Daerah Cibuaya. Kali ini saya ditemenin sama rekan SMA dulu. Nah, kali ini di video kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol seputar kehidupan di SMA dulu, zaman-zamannya di SMA, terus zaman-zaman karirnya sekarang tuh seperti apa, bagaimana. Nah, kita bakal tanya langsung ke orangnya. Nah, ini dia orangnya. Nah, dia tuh teman saya dari dulu ya, dari zaman SMA ya. Ya, dari zaman SMA, dari kelas 1 sampai kelas 3. Nah, dia itu kenalin dulu kan? Perkenalkan, nama saya Rian Sudirna. Kebetulan teman dari SMA dulu ya. Iya, dari SMA. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun silaturahmi tetap terjaga, dan gak nyangka juga sampai sekarang bisa bertemu lagi. Udah pada sukses juga. Amin. Udah pada dewasa ya sekarang ya. Gimana Yan, kabarnya Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Oke. Jadi Rian Hendriana ini kenal sama saya tuh dari zaman SMA ya, kelas 1 terus sampai kelas 3. Kalau kelas 1 itu kita itu satu kelas enggak ya? Kalau untuk kelas 1 beda ya? Pas saya masuk jurusannya ke IPS. Ya, jadi Rian Hendriana ini dari kelas 1-nya itu beda kelas. Nah, kita itu dekat-dekatnya di kelas 2 ya? Ya. Di kelas 2. Jadi sekarang kesibukannya apa nih ya? Kalau untuk sekarang sih sibuk enggak juga. Sabar enggak juga? Karena kita punya kerjaan masing-masing. Mungkin udah jarang ketemu juga ya sekarang ya. Jarang ketemu, chatan pun juga jarang. Dan sekarang di kesempatan kali ini alhamdulillah momennya ya. Ya, betul. Cuti berapa harian? Untuk cuti seminggu lah. Seminggu sekarang. Seminggu. Ya. Nah, kalau mengenal sosok Rian Hendriana ini, nah dia itu orang yang apa ya? Kalau bisa dibilang sedikit nakal ya. Di sekolah dulu itu. Kenapa nih nakalnya? Kalau boleh tahu Yan, kenakalan apa sih yang Rian ingat gitu dulu pas waktu zaman SMA? Kalau zaman SMA sih alhamdulillah gak ke bawah arus ya. Kalau ini nih, sering nih sekolah bolos nih. Gak ke bawah arus gimana nih? Gak ke bawah arus nih. Kalau biasa kayak anak-anak tuh biasalah zaman remaja ya, suka nongkrong-nongkrong, bolos sekolah juga. Nah, jadi buat teman-teman nih yang belum tahu, Rian Hendriana ini dari zaman SMA ya, mungkin pergaulannya udah sedikit berkembang nih dari kita-kita semua nih. Jadi Rian Hendriana itu di zaman SMA kelas 1 tuh dia udah ikut klub motor ya. Betul. Klub apa tuh namanya yang Smash itu? Kalau yang... sekarang tuh SOCS. Oh Smash iya. Jadi Club dia tuh Sukabumi. ikutan klub Smash Honor Club Sukabumi. Nah, itu zaman kelas 1 SMA. Nah, kita mah masih zaman-zamannya culun, guys. Dia udah ikutan klub motor ya, bener-bener. Aduh. Nih, kalau kita kilas balik ke belakang ya, zaman-zaman SMA, mungkin kita itu kan gak terlepas dari apa ya, didikan seorang guru nih. Yang mau saya tanyain ya, guru favorit ya di sekolah itu siapa sih dulu? Kalau menurut saya yang sampai sekarang berkesan tuh guru fisika. Kenapa tuh? Tahu kan sama Bu siapa ya kalau nggak salah, lupa sih sekarang sih. Bu Ana itu. Bukan. Fisika. Bukan, kalau Bu Ana itu gurunya. Iya, Bu Ana. Iya. Kalau Bu kimia. Kimia. Iya, kimia. Kalau iya. Bu Ana itu guru fisika ya. Terus betul. Bu kimia itu itu Bu Reni ya. Iya. Bu Reni. Masih ingat tuh, masih iya. Nah, jadi yang belum tahu nih, Rian ini anak kesayangannya Bu Reni karena nilai kimianya paling bagus. Aduh, gila. Masih ingat tuh pas saya dikerjain waktu ulang tahun sampai nangis, dikerjain ternyata dikasih surprise juga, yang sampai sekarang juga sempat teringat lah momen itu, gak akan terlupakan gitu. Kalau misalkan sekarang diizinkan untuk ketemu, saya pengen banget gitu. Oh gitu ya. Jadi dulu ini Ian sempat dibuat surprise gitu sama Bu Reni
Jadi masih terkesan Ya, buat masih. sampai saat ini Sampai gitu ya. saat ini. Oke, mantap nih. Jadi kalau kita ingat-ingat tuh zaman dulu sering bareng-bareng. Nah, sebenarnya kan kita tuh temenan dari maksudnya dari deketnya itu yang suka main ke sana ke sini gitu kan, suka belajar bareng. Itu tuh kan ada berapa orang sih kan dulu tuh yang suka Kalau ikut? buat kita sih 5 orang ya 5 kayaknya. orang lah 5 orang. Nah, kita. cuman kali ini sebenarnya sih saya udah ngajakin yang 4-nya lagi, cuman nggak bisa hadir, cuman ya ada halangan lah gitu kan, karena mungkin kumpul keluarga, kumpul sama calon mertua gitu kan. Nah, yang 5 orangnya ini tuh kan siapa sih yang paling apa ya, yang paling bandel lah di sekolah gitu dari 5 orang ini nih? Menurut Rian masih si Firman. Firman biasa. Sedadus. Iya benar-benar. Nah, si Firman yang paling bandel. Emang sih si Firman ini orangnya jahil. Jadi pas waktu itu inget ya yang kejadian waktu apa ya? Waktu main kemana gitu ya kan? Lupa lagi dia tuh terus. Nah, si Firman ini orangnya suka ngaret gitu kan. Yeah. Jadi kita tuh mau main ke suatu tempat. Nah, ke suatu tempat terus kita tuh janjiannya jam 8 ya. Yeah. Jam 8. Nah, kita udah sepakat tuh, udah bikin grup janjian di sini jam 8 pokoknya. Nah, pas hari itu juga udah jam 8 kita nungguin si Firman ya. Yeah. Pokoknya kita nungguin dia ya. Sampai kesel lebih dari cewek itu nungguinnya. Pokoknya kita nungguin dia tuh sampai berangkat main itu hampir jam 10:30 deh. Waduh, gila parah itu dia, orangnya nggak paling ngaret lah dia, man. Paling ngaret, paling bandel lah gitu kan. Nah, kalau misal kita kan tadi udah ini nih, udah flashback lagi zaman sekolah kenakalan. Nah, sekarang kita bakal ngebahas tadi kan kita udah flashback ke zaman sekolah kayak gimana. Sekarang kita bakal gali lebih dalam lagi nih, karena dari karirnya tuh kayak gimana setelah lulus sekolah, perasaannya kayak gimana. Nah, kita bakal tanyain langsung nih gimana perasaannya lu ketika udah keluar sekolah, terus kerja di mana, sekarang kesibukannya ngapain aja gitu. Kalau dari Rian tuh dulu kita kan sempat gini ya, prinsip kita kalau sempat ditawarin juga kuliah sama sekolah, dikasih beasiswa, cuman kita nggak ngambil karena emang keadaan waktu itu ekonominya kadang kurang baik aja. Dan kita juga udah mutusin lulus sekolah kita pengen kerja, dan alhamdulillah sampai kita berdua nih lulus sekolah langsung cari kerjaan kemana. Ingat gak ya? Ingat. Sampai ke. Jadi waktu itu tuh waktu kita beres ujian nasional, kita itu langsung berangkat cari kerja guys. Bayangin, udah ujian nasional kita masih pakai seragam putih abu, langsung kita muter-muter City Mall atau Serba, kita tuh nyari lowongan buat magang. Jadi pas kita selesai ujian nasional itu kan waktunya beberapa bulan lagi tuh mau lebaran. Nah, itu kita ngambil kesempatan itu buat masuk kerja gitu, jadi biar dapat duit lah gitu kan intinya. Jadi kita tuh waktu itu waktu itu kan udah muter-muter pasar, kelulusan juga udah lulus, kita buat mau kerja gitu. Sampai ke pertama masih inget ke Jogja, ngelamarnya yang kedua ke Serba Selama, sampai pusing-pusing juga tuh puter-puter ngasih lamaran. Dan yang terakhir kita ke Ria Busana ya. Dan alhamdulillah besoknya ada panggilan di Ria Busana. Dan kalau untuk Ria Busana di depan Jogja. Jadi gini nih, yang lucunya kita itu kan habis ujian nasional, terus muter-muter nyari kerja nih. Nah, singkat ceritanya kita itu masukin lamaran ke salah satu toko lah, kalau enggak kita sebut aja Ria Busana gitu kan ya. Nah, jadi lucunya itu kita itu masukin lamarannya bareng nih. Masukin lamarannya bareng, nitip lamarannya bareng. Nah, itu kan di Sukabumi itu cabangnya ada 3 ya? Ya, betul. Nah,
Jadi toko itu cabangnya ada 3. Nah pas yang kita masukinnya itu di cabang yang kedua. Nah kita tuh masukin lamarannya bareng di situ. Nah ternyata ternyata pas diterimanya itu Ian dulu ya terima. Iya. Nah dia dulu diterima, dia itu diterima di yang RB dimasukin lamaran itu langsung diterima. Kalau saya mah enggak, saya mah enggak. Nah pas dia udah keterima, nah saya ngelamar lagi di cabang yang ketiga. Nah alhamdulillahnya juga saya juga masuk di situ. Jadi kita kerja satu perusahaan tapi beda toko gitu. Iya. Itu tuh masa-masa di zaman masa-masa magang. Ya, Masa-masa magang cuma hampir 2 bulan, kurang lebih 3 bulan 6 bulan 3 bulan 6 bulan. sampai berapa sih? Zaman aduh kita nih kalau mau ngomongin salary zaman dulu itu berapa ya gajinya zaman dulu? Masih ingat 700.000. 700.000 guys. 1 bulan guys. Tapi alhamdulillah, Alhamdulillah kita kan disyukuri. alhamdullah syukur. Niatnya kita cari kerja buat bantu Iya, orang benar. tua. Nah, Kalau di situ juga bener. Kalau kita niatnya buat cari kerja, buat serius, buat bantu keluarga, itu jalannya pasti ada aja. Ya contohnya kita berdua ya kan ya. ya, Itu tuh kita udah niat cari kerja buat bantu orang tua dan alhamdulillah jalannya dikasih gitu. Alhamdulillah meskipun ya sedikit gitu tapi alhamdulillah cukup gitu. Nah, jadi yang jadi pelajarannya tuh di situ sih. tapi bukan suatu halangan. Ini buat motivasi juga ya buat kalian. Ketika kita emang ada di posisi di bawah, tapi nggak bikin kita down. Yang ada buat kita makin semangat, karena hidup itu emang semua juga udah ada ujiannya, tapi kita nggak boleh nyerah gitu intinya. Benar juga ya. Nah jadi sekarang kalau sekarang tuh karir gimana ya? Sekarang kerja di mana? Untuk sekarang alhamdulillah rezeki dari Allah, takdir dari Allah. Saya sekarang kerja jadi sales ya. Salesnya itu di bidang mungkin makanan ya, kayak distributor lagi. Ya distributor. Distributor lagi. Pokoknya dia sales marketing lah guys ya. Sama kayak saya gitu kan. Kita berdua udah menjalani bidang sales tuh memang dari awal pertama keluar sekolah gitu kan. Awal jadi SPG, SPB gitu kan. Terus jadi pramuniaga juga pernah, kita kan jadi pramusaji juga pernah gitu. Sekarang terakhir karirnya sekarang untuk saat ini itu sebagai sales marketing sama seperti saya gitu. Nah, cuma sih suka dukanya tuh kayak gimana sih ya? Yang rasakan gitu sebagai sales marketing. Jadi saya pribadi juga dari sales nggak mudah ya, karena harus menjalaninya sampai 5 tahun. Dari Ria Busana itu juga nggak langsung terjun ke dunia lapangan. Saya kerja dulu ya kalau nggak salah di Serba Selamat. Ya, itu 1 tahun. Ya. Ya, saya kerja sebagai kayak penjual itu ya, kayak pisang goreng ya dulu ya. Sempat ikut di BOS juga 1 tahun dari situ, dan alhamdulillah itu dari MD dulu. MD itu kerjanya saya 2 tahun. 2 sampai tahun. ke motoris bawa barang 3 bulan. Dan MD itu seperti apa ya? Kalau MD itu saya datang ke toko, ikut produk-produk SMB-nya di merchandise ya, betul, merchandise. Okay. Dari situ juga sampai ke jenjang karir, ke sales motoris juga, bawa barang 3 bulan, dan sampai akhirnya naik ke sales TO juga, kedai. Alhamdulillah sampai sekarang banyak yang harus disyukuri juga. Melihat dari situ, mungkin banyak orang lain yang butuh pekerjaan dan juga butuh penghasilan ya. Kalau dari saya pribadi, dukanya di marketing itu, kalau yang saya rasain sih emang kayak gitu kan. Apalagi saya tuh kan marketingnya di bagian sales marketingnya di lapangan gitu kan. Itu pastinya bakal nemuin calon-calon customer yang ya mungkin bisa dibilang kurang
aware lah terhadap pekerjaan kita, terus juga bisa dikatakan juga kita itu suka banget gitu agak dipandang sebelah mata kayak gitu kan kalau di bidang sales marketing. Tapi ya intinya kalau menjalani sebuah pekerjaan itu intinya harus tulus, harus ikhlas gitu, harus sabar. Nah intinya kuncinya cuma di situ aja sih. Kalau kita yakin ya kita pasti bisa gitu kan. Dia itu katanya mau nikah bulan Mei ya Yan ya. Insya Allah Alhamdulillah kita 3 minggu lagi ya. Kita doakan saja. Insya Allah cepat nyusul ya. Doakan aja semoga di hari pernikahannya diberikan kelancaran, kesehatan, dan semoga juga rezekinya selalu diberikan kelancaran juga serta keberkahan. Nah, semoga juga karirnya makin sukses, makin berhasil gitu kan ya. Semoga juga dia bisa istiqomah juga gitu kan ya. Dan jangan lupa nanti ya, sampai kapanpun silaturahmi tetap terjaga. Iya, benar. Dan gak akan pernah lupa sampai nanti Pian udah punya anak sama istri juga tetap. Iya. Nah, satu lagi nih kata-katanya nih buat hari ini. Jadi transisinya apa sih mulai dari keluar sekolah hingga sekarang meniti karir dan sekarang mau nikah nih, transisinya kayak gimana yang dirasain itu, loncatan-loncatan itu kayak gimana sih? Kalau dari Rian pribadi banyak bersyukur sih intinya mah. Loncatan-loncatannya pasti yang dialami banyak banget, rintangan yang harus dilewati sampai di titik sekarang pun masih nggak percaya juga, tapi alhamdulillah bersyukur banget di detik ini. Yang intinya bahwa semua proses yang dilalui itu nggak mudah, tapi di hasil akhirnya kita mencapaikan titik kebahagiaan. Dan sampai sekarang pun alhamdulillah banyak bersyukur. Iya. Ya kita doakan saja semoga apapun kedepannya semoga diberikan yang terbaik lah gitu kan. Amin. Nah, mungkin itu aja yang bisa kita bahas untuk di video kali ini. Mungkin next video kita bakal bahas seputar obrolan lain gitu. Pokoknya semangat terus ya. Siap. Semangat terus. Pokoknya tetap berusaha, selalu sabar, ikhlas, tawakal, jangan lupa berdoa gitu kan. Kunci sukses itu ada di hati kita. Kalau hati kita tuh sabar, ikhlas, insya Allah kita pasti berhasil ya. Oke, di video kali ini gitu aja mungkin kata-katanya buat hari ini ya. Hari ini luar biasa bisa bertemu orang yang mungkin buat saya teman banget ya, seperjuangan lagi sekarang. Mungkin. Oke. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi See you wabarakatuh. next time.